Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas dan berdiskusi tentang tema asas good governance bisnis syariah, yaitu tema kita dalam materi yang berlanjut. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana prinsip-prinsip dasar dan implementasi daripada asas-asas good governance bisnis syariah. Dalam konteks good governance bisnis syariah ini, kita akan belajar bagaimana asas good governance bisnis syariah yang dijadikan pijakan dasar dalam setiap aspek dan kegiatan usaha yang dilakukan di perbankan syariah. Secara umum, prinsip dasar dalam asas good governance bisnis syariah didasarkan atas pijakan dasar spiritual dan pijakan dasar operasional. Apa itu pijakan dasar spiritual dan pijakan dasar operasional? Secara spiritual, yaitu asas good governance bisnis syariah diwujudkan dalam rangka memperoleh keberkahan. Untuk memperoleh keberkahan tersebut, maka bisnis syariah harus berdasarkan pada iman dan takwa. Nah, keberkahan yang dilakukan berdasarkan iman dan takwa tersebut diwujudkan dalam bentuk komitmen pada dua prinsip, yaitu prinsip halal dan prinsip thayyib. Prinsip halal di sini mengandung makna, yaitu untuk melakukan segala aktivitas bisnis yang halal dan menghindari dari bisnis yang batil. Artinya aktivitas bisnis yang dilakukan adalah bisnis-bisnis yang memang halal dan diperbolehkan, serta menghindari dari bisnis-bisnis ataupun aktivitas ekonomi yang tidak baik atau yang jahat. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Dari kedua ayat ini, maka dapat memberikan iktibar bagi kita bahwa segala kegiatan atau aktivitas usaha dan bisnis yang dilakukan oleh bank syariah secara spiritual memang dilakukan untuk memperoleh keberkahan. Keberkahan tersebut harus berdasarkan pada iman dan takwa dengan selalu berkomitmen pada prinsip dasar yaitu halal dan thayyib. Prinsip halal yaitu dengan melakukan aktivitas bisnis yang memang diperbolehkan dan disyariahkan, serta menghindari dari aktivitas usaha bisnis yang batil. Nah, ada beberapa kegiatan-kegiatan bisnis yang dilarang atau kegiatan bisnis yang memang tidak diperbolehkan. Yang pertama yaitu riba, kemudian maisir, kemudian gharar, zulm, tabdzir, riswah, dan maksiat. Adapun riba adalah dalam bahasa Arabnya, riba adalah at'afan mudha'afah, yaitu mengambil keuntungan dari kelipatan yang berlipat ganda. Maisir lebih dikenal dengan istilah judi, yaitu perbuatan-perbuatan yang memang memiliki maksud untuk memperoleh keberuntungan tanpa dasar ataupun tanpa landasan-landasan yang baik. Misalnya melakukan pengundian nasib
dengan panah. Nah, ataupun berjudi. Nah, ini adalah hal-hal yang termasuk dalam perbuatan maisir. Kemudian gharar. Gharar adalah sebuah ketidakpastian ataupun sesuatu yang dilakukan untuk mencurangi orang lain. Nah, gharar juga bisa diibaratkan sebuah spekulatif dan ketidakpastian. Artinya ada sebuah ketidakjelasan dari setiap aktivitas yang dilakukan. Kemudian zulum. Zulum adalah istilah daripada zolim. Zolim ini artinya bisa diistilahkan atau diibaratkan sesuatu kegiatan yang memberikan dampak merugikan ataupun ada pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap suatu kegiatan yang dilakukan. Sehingga aktivitas tersebut dianggap sebuah kezoliman. Nah, kemudian ada istilah tabzir. Tabzir ini bisa kita istilahkan sebuah sikap boros, pemborosan. Jadi kalau dalam aktivitas ekonomi ataupun dalam aktivitas yang kita lakukan setiap harinya, sehari-harinya, kita melakukan sebuah tindakan yang boros atau mubazir, maka ini bisa diibaratkan sebuah tabzir, yaitu sebuah sikap pemborosan. Kemudian riswah. Riswah ini biasa kita kenal dengan istilah sogok menyogok atau suap menyuap. Jadi misalnya dalam urusan tertentu supaya lebih mudah ataupun untuk memperoleh kemudahan maka kita memberikan suap kepada orang-orang tertentu agar permasalahan yang kita selesaikan lebih mudah ataupun ada hal-hal yang memang kita lakukan untuk memperoleh sesuatu yang instan dengan cara menyuap seseorang. Nah, ini adalah kegiatan riswah. Kemudian maksiat. Maksiat ini kalau diistilahkan yaitu maksiat, perbuatan-perbuatan maksiat, yaitu perbuatan-perbuatan yang memang mengandung unsur kefasikan, kekafiran, artinya juga kegiatan-kegiatan yang memang tidak diperbolehkan dalam syariah Islam. Maka berdasarkan kaidah fikih sudah disepakati oleh banyak ulama, ada dalil dalam aktivitas muamalah, al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ayyadulad dalil ala tahrimiha. Pada dasarnya segala sesuatu dalam aktivitas muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kemudian prinsip dasar dari pijakan spiritual yang kedua adalah prinsip dasar thayyib. Prinsip dasar thayyib di sini mencakup nilai-nilai kebaikan yang menjadi nilai tambah dari hal yang halal untuk mencapai tujuan syariah atau maqasid syariah, yaitu keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas atau maslahah al-ammah. Prinsip dasar thayyib meliputi dua aspek yaitu ihsan dan tawazun. Nah, apa itu ihsan dan tawazun? Ihsan adalah melakukan atau memberikan yang terbaik dan menghindari perilaku yang merusak. Ihsan bisa kita istilahkan dengan perbuatan kebaikan, perbuatan yang baik. Jadi kalau dalam aktivitas bisnis, seyogyanya kita memberikan sesuatu yang terbaik dan menghindari sesuatu yang memberikan kerusakan. Kemudian tawazun. Tawazun di sini memiliki arti yaitu bagaimana memberikan keseimbangan. Dalam arti makro, keseimbangan antara spiritual dan material, eksplorasi dan konversi, sektor finansial dan sektor real, resiko dan hasil. Artinya tawazun ini adalah sebuah keseimbangan dalam melakukan segala aktivitas bisnis yang ada di perbankan syariah. Artinya ada keseimbangan antara aspek-aspek spiritual dan material. Ada keseimbangan bagaimana mengelola sektor finansial dan sektor real. Ada keseimbangan antara memitigasi risiko dan mengambil keuntungan atau sebuah profit. Nah, kemudian dijelaskan bahwa pijakan dasar dalam asas good governance bisnis syariah, selain pijakan dasar spiritual, ada juga pijakan dasar operasional. Nah, pijakan dasar operasional tersebut yaitu pijakan-pijakan atau aktivitas-aktivitas yang secara operasional
mengandung asas-asas yang memang dimiliki oleh atau dimiliki dalam sifat Rasulullah. Secara operasional bisnis syariah atau pijakan dasar operasional bisnis syariah, yaitu sifat dan perilaku Rasulullah dalam bisnis, yaitu bisa yang disingkat dengan sifat, sidik, fatonah, amanah, dan tabligh. Ini asas yang pertama. Kemudian asas yang kedua, yaitu asas yang memang dilakukan secara umum dalam dunia usaha dan bisnis syariah, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Nah, kedua asas dalam pijakan dasar operasional ini sangat diperlukan dan sangat penting untuk mencapai kesinambungan atau sustainability bagi usaha dan aktivitas bisnis syariah dengan memperhatikan kepentingan bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder. Demikian penjelasan tentang asas good governance bisnis syariah, bagaimana prinsip dasar yang sangat penting secara spiritual dan secara operasional. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.